Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah, puji dan syukur mari sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh ini kita bisa kembali untuk memenuhi panggilan Allah, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selawat dan salam buat baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi ini sesuai agenda kegiatan subuh kita yang sekaligus juga dalam rangka mempersiapkan diri, karena insya Allah beberapa hari lagi, tidak sampai 1 minggu, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan dalam rangka mengulang dan mengingatkan kita tentang amal-amal yang penting kita lakukan, yang nilainya luar biasa, yang akan membuat Ramadan itu menjadi istimewa. Jadi Bapak Ibu, bagi orang-orang beriman, istimewanya Ramadan itu terletak pada peningkatan kualitas amal dan kemudian akan berdampak pada kualitas diri. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kehadiran bulan Ramadan itu diharapkan mampu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, dan kemudian mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Contohnya Bapak Ibu, kalau sabalun bulan puasa, sabalun bulan Ramadan, nyo pai sembahyang berjamaah ke masjid 2 kali, maghrib cie, isya cie, atau subuh cie, 2 kalinya. Ketika bulan puasa meningkat, alhamdulillah lai bisanya 5 kali sembahyang berjamaah, 5 waktu. Ada peningkatan. Nah, setelah itu nanti diharapkan sesudah Ramadan ada juga peningkatan. Kalaupun tidak akan 5 kali, tapi harusnya 5 kali ya, tapi minimal kalau sebalun puasa tadi barangkali 2, di bulan puasa meningkat jadi 5. Beko kalau seandainya sudah rayu balik 2 balik, lain melabur namanya itu. Ada peningkatan? Tidak ada.
Atau nampara lai sabalun puasa lai 2 kali. Selama bulan puasa 5. Sudah belum puasa sekali je tinggal aja. Artinya kurang, rugi jadinya. Jadi harapannya ada peningkatan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, bagi kita sebagai seorang beriman dalam menjalani puasa itu, kalau bisa kita paresto diri awal. Kalau bahasa orang kini kita evaluasi. Kira-kira menjelang Ramadan ko siapa kita? Ba'a ibadah awak. Salat kita seperti apa? Baca Quran kita seperti apa? Apalagi sedekah kita seperti apa? Sebelum bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita tingkatkan, kita programkan meningkatkannya. Yang diharapkan nanti sesudah Ramadan nanti akan memberikan dampak. Nah, kenapa itu penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Nah, perlu kita manage ya, kita atur, kita rencanakan seperti itu. Karena ada peringatan Rasulullah SAW yang perlu kita waspadai. Apa peringatan Rasulullah SAW Bapak Ibu? Kata Rasul, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-jaw'i wal 'atas. Dikata Rasul, banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Artinya apa? Rasul juga memberi isyarat, ternyata banyak juga orang yang gagal dalam menjalani ibadah puasa. Banyak orang yang gagal dalam menjalani ibadah Ramadan. Artinya apa? Enggak berhasil sama sekali meningkatkan dirinya. Dan tando-tandonya tuh kadang nampak Bapak Ibu. Ya. Nampak tando-tando orang yang gagal. Nah, contohnya Bapak Ibu. Nah, di antara contohnya ini, dalam sholat berjamaah sajalah. Dalam sholat berjamaah, ketika begitu masuk Ramadan, ba'a posisi masjid biasanya. Panua bu, panua, rami. Bahkan mungkin di masjid atau tempat-tempat tertentu adonan sampai keluar aja. Rami di awal-awal Ramadan. Tapi begitu sudah masuk 10 hari kedua, lah terjadi kemajuan. Ya bu, hanya maju, safnya lah bertambah maju. Kalau biasa sampai saf maju lagi jadi 3, kadang adu 2. Sampai ke 10 hari terakhir tambah maju loh. Tinggal lagi sesaf. Itu kemajuan yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Atau bahkan mohon maaf, ketika di akhir-akhir Ramadan itu, itulah hampir balik 6 pokok-pokok tinggal yang salah mogo lagi ke masjid itu je tinggal pas malam Idul Fitri lebar jemaah semua Isya tinggal balik dan nasa. Itu menunjukkan sebenarnya ada tanda-tanda kegagalan. Maka itu yang harus kita waspadai. Maka agar kita tidak termasuk orang yang gagal, maka Bapak Ibu, pertama harus kita program. Jadi memang beribadah itu juga harus direncanakan. Nah, kita tingkatkan amal kita selama Ramadan itu, lalu kemudian setelah itu kita harapkan ada perubahan kita setelah nanti Ramadan berakhir.
Nah, lalu apa di antara amal-amal penting yang perlu kita maksimalkan dan kita tingkatkan? Nah, ada beberapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, nah, puasa Ramadan itu Bapak Ibu biasanya berhari. Bara Bu? Sebulan. Ya. Harinya bara biasanya 29 atau 30-an. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kita bisa melipat gandakan pahala puasa kita itu lebih dari 30 hari. Bisa jadi 50 hari, bisa jadi 100 hari, bahkan mungkin bisa jadi 1000 hari. Nah, kita memang puasa 30 hari, tapi nilai puasa yang kita lakukan bisa jadi 100 hari. Balik mau ibu lain. Wak puasa 30 juga, tapi pahalanya 100 hari. Atau puasa 30 hari bahkan pahalanya 500 hari. Baca caranya. Nah, caranya mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, man fattara shaiman kana lahu aw kutiba lahu mithlu ajri shaim. Kata Nabi, siapa yang memberi orang yang berpuasa perbukaan, memberikan makanan dan minum untuk orang yang berbuka, kutiba lahu mislu ajri shaim, maka dicatat untuknya pahala seperti pahala orang yang puasa. Nah, itu cara. Min ghairi ayyan kusa min ajri shaim, tanpa mengurangi pahala puasa dari orang yang puasa itu. Dibaca roja Bu, magieh pabukoan, memberi orang puasa makanan atau minuman untuk berbuka. Apa yang akan kita dapat selain dari pahala berinfak dan bersedekah adalah pahala puasa yang didapatkan oleh orang yang kita beri perbukaan itu. Nah, contohnya ibu-ibu pamonya masak pabukuan kacang padi atau kolak umpama, lalu kemudian di sebelah ada rumah tetangga, boleh tetangga nak mampu loh, kita labihan memasaknya, lalu kemudian kita hantar lo kayaknya secambuang di rumah tetangga go. Sehingga di situ ada lo 5 orang dan puasa, suami, istri, anaknya bertiga. Nah, hari pertama antan ke rumah tetangga, lalu kemudian tetangga go 5 orang. Berapa halo puasa hari pertama tu? Berapa? 5 6. 6. Kalau 5 tu dah satu puasa namanya. Nah. Jadi pahala puasa wak cik lo tu satu tambah pahala puasa 5 orang tetangga. Maka hari pertama kita lah dapat 6 hari puasa. Hari kedua boleh tu lo buat lo onde-onde, diantar lo ke tetangga dan cik lain. Di situ ada lo bertujuh banyak anak kira. Bertujuh aja yang puasa situ. Berapa halo hari kedua? 8. Lah berapa tu? Tadi 6 tambah 8 lah, sampai balik 2 hari puasa baru. Coba bayangkan hari ketiga awak hantar lo pembukuan ke panti asuhan. Di panti asuhan gua dulu 25 anaknya. Barari itu pahala 26. Hala barari itu.
Tadi sampai balik doa sampai puluh hari. Padahal baru puasa 3. Kan murah mencari melipat gandakan pahala puasa. Berbagi awak. Semampu awak. Sekurang-kurangnya mana ayamia sesekali letaknya masjid untuk orang berbuka. Tapi jawab. Tapi tentu semakin baik yang kita berikan, semakin besar juga pahalanya. Maka itu kata Rasul, salah satu keutamaan dalam Ramadan itu pahala itu murah. Pahala itu murah. Itu pula agaknya makna dari hadis Rasulullah SAW. Ja'a Ramadan tufattahu abwabul jannah. Ketika bulan Ramadan itu datang, dibukalah pintu-pintu surga. Apa makna hadis ini? Kalau secara hakikinya ya pintu surga dibuka. Tapi secara majazi maknanya adalah dibukalah pintu-pintu amal kebaikan. Begitu mudah melakukan amal kebaikan di bulan puasa itu. Hanya dengan bersedekah. Kalau istilahnya tadi kacang padi sabungkui, berapa koknya? Berapa kacang padi sabungkui semua buah? 5.000 ya. 5.000. Dengan 5.000 kita dapat menambah pahala puasa sehari. Bahkan bisa hemat daripada itu. Ada orang menjual cimangko barang sekilo 7.000, di Bali dan 3 kilo tu 21.000. Tu dicancang-cancang, tu dihantar ke panti asuhan, diletakkan di masjid untuk orang berbuka. Maka dengan seperti itu kita akan mendapatkan pahala puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama ya. Maka rugi kalau ini kita lewatkan. Tapi makna yang lebih dalam daripada itu apa Bapak Ibu? Di bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk banyak berbagi. Itu yang inti sebenarnya. Salah satu bentuknya adalah berbagi pembukuan. Tapi makna yang lebih dalamnya adalah bahwa di bulan Ramadan itu kita dianjurkan banyak bersedekah, banyak berbagi dengan sesama, berbagi dengan tetangga. Nah, kenapa? Salah satu pendidikan penting di bulan Ramadan itu kalau siang hari itu Bapak Ibu anan wa raswan biasanya. Lapar. Lapar tu biasanya para sainsia tu. Para sains orang miskin. Apa yang ingin Allah pesankan kepada kita waktu itu? Sebenarnya, wahai orang beriman, takakulah penderitaan orang miskin biasanya. Jadi kalau kita yang alhamdulillah diberikan kemampuan ekonomi oleh Allah, di bulan Ramadan tu dia gih kesempatan merasakan penderitaan orang miskin. Untuk awak dibawa jalan-jalan merasuan penderitaan orang miskin itu oleh Allah, agar terasa di awak. Kalaulah terasa di awak itu tidak sesuatu yang menyenangkan, apa yang harusnya pelajaran yang kita ambil? Jangan biarkan ada orang yang kelaparan. Makanya Bapak Ibu, setelah puasa itu alai perintah dan diwajibkan bagi semua orang Islam, baik kaya ataupun miskin. Apa yang diperintahkan? Bayar zakat itu sabananya tindak lanjut dari puasa. Setelah kita merasuan laparnya jadi orang miskin, setelah itu kita diwajibkan membantu walaupun awak miskin loh, kan gitu. Jadi makanya dalam Islam itu Bapak Ibu tidak ada cerita untuk tidak peduli kepada orang lain, walaupun diri kita juga susah. Nah, makanya kalau kita kaitkan Bapak Ibu, tujuan puasa apa? Kalau di Al-Baqarah 183, la'allakum
tattaqun, kan? Membentuk kita jadi orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Saya lihat di Ali Imran 134. Ciri pertamanya adalah alladzina yunfiquna fis sarra wat dharra. Orang yang bertakwa itu orang yang berbagi baik ketika lapang maupun ketika susah. Jadi kalau awak bisa berbagi, awak kayu, piti banyak, rezeki murah, bisa berbagi, itu biasa. Dia keterlaluan kalau tidak bisa berbagi. Lah dia rezeki murah ni Allah, tidak bisa berbagi, keterlaluan. Tapi kalau bisa berbagi, baru biasa. Yang orang bertakwa itu bukan orang biasa. Dia bisa berbagi fis sarra, baik ketika lapang, ketika kayu, dan juga wat dharra. Bisa lo berbagi ketika susah. Itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah pada suatu waktu Rasulullah sore hari itu sedang berada di majelisnya, sedang magiah tausiah lah kepada sahabat. Tiba-tiba sedang magiah tausiah tu, tiba salah seorang sahabat yang miskin di Ansor. Dia mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, asabaniyal juhd. Ya Rasulullah, ambolah ditimpa kesulitan. Mungkin kalau istilah ambo lu makan dari tadi lu ndak adu nang dimakan nang kan itu. Lalu apa kata Rasulullah? Memerintahkan para sahabat, silahkan coba lihat, ambil makanan di rumah Rasul. Baiklah para sahabat go berpencar ke rumah istri-istri Rasul. Setelah sampai di rumah istri Rasul, apa jawaban istri Rasul kepada para sahabat yang datang? Ma indana illal ma'. Tidak ada di rumah Nabi do kecuali air sana adanya. Kalau air aja orang letak dia air tu merepung alang-alang adanya kan. Kata istri-istri Rasul, mereka semua menjawab ma indana illal, kami tidak punya kecuali air. Jadi tidak ada makanan di rumah Nabi ada. Lalu balik sahabat melapor ke Rasul, setelah kami pergi, ya Rasulullah, tidak ada di rumahmu kecuali air. Sementara orang tadi masih kelaparan. Maka kata Rasul, disampaikan ke sahabat, may yudayyifuhu, siapa di antara kalian nanamuah menjamunya malam kau? Diumumkanlah ke sahabat siapa yang mau menjamunya. Bapaculah sahabat kau menunjuk, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Peluang kehormatan dapat menjamu tamu Rasulullah. Dicarilah dia Nabi siapa yang paling kancang, yang paling semangat mungkin. Ditunjuklah salah seorang sahabat, namanya itu Abu Talha. Oh Abu Talha, silakan. Sekarang silakan bawa dia pulang, kasih dia makan malam ini. Semangatlah, gadang hatinya. Dapat ditunjuk Rasul menjamu tamu Rasulullah. Gadang hatinya, dibawa tamu ke pulang ke rumah. Tiba di rumah dengan semangat mengecen, istriku, kita diberi kehormatan malam ini oleh Rasul. Kita disuruh menjamu tamu Rasulullah. Keluarkan makanan kita. Wih, semangatnya nyampe. Lupanya di rumahnya tidak ada barang. Saingonya kece istrinya panggil udah gue bisiak lo jangan terdanga lo ditamu. Kalau cerawaknya mungkin dah. Kalau dalam hadis itu diceritakan ma indana illa qutu sibyani. Kece istrinya nyobisian kau udahnya dah ndak ada makanan di rumah awak do kecuali hanya makanan untuk anak awak lainnya. Dek terlampau semangat ini sedekah tadi, bagage membawa tamu pulang, tak sadar lo di rumah tak ada makanan. Kece istrinya nanado cuma makanan untuk anak awak malam ngonyo, dan untuk awak sendiri ndak lo ada negari makan do. Tu anak kadiagian ka tamu.
Laba fikirlah suami ba'a caronya leh. Ikut tamu dari Rasulullah tadi alun makan dari siang. Awak laba janji ke Rasul magi hanya makan. Ternyata dibawa pulang dan ada cuma makanan untuk anak. Kok ibu-ibu suami membawa pulang, membawa tamu, tu kondisi wak rumah kecil ibu-ibu kira tu. Bu, makanan orang ni udah nak dia awak kalau jalil dah. Tapi apa keputusan mereka seorang suami dan istri yang beriman dan bertakwa waktu itu? Mereka enggak hilangkan. Baru rundiang baca rohnya menyelamatkan tamu. Hasil rundiangannya dikecilnya ke istrinya, aku mau itu bah. Anak awak tadi siang kan lagi makan, lagi dah. Itu je lah. Wak laluan sana awak aku capek. Capekan saya lalu. Kalau capek lalu itu nak makan, yang lain tak takkan hari ni makan dah. Sudah itu lalu anak awak lalu dikasih loh tamu go makanan. Beko awak muahnya makan beko tu awak tak makan. Dia caranya latakan makanan go di ruang tamu. Awak duduk di ruang tengah. Kan gitu kau Islam kan berbeda. Dan redupkan dalam hadis itu diceritakan redupkan lampu awak. Latakan piring di ruang tengah cik. Dia sendoknya itulah cara awaknya. Akhirnya sepakat mereka. Ya persilahkanlah tamu go makan. Kecik tamu go mungkin berbahasa Allah, asamolah awak makan. Anda usahlah abu mengawani orang rumah makan di belakang. Kan itu. Akhirnya tamu disuruh makan, inyo ebol sendok go di belakang. Bentuk makanlah supaya selera tamu dak walai makan orang di belakang ni pupuh lah di mungko go dia awak kan itu kecik tamu. Padahal yang hanya makan apa di belakang? Makan angin. Sesudah makan tamu go, ya persilahkanlah tamu go pergi. Abu Talha dan istrinya bersama anaknya tidurlah malam itu dalam kondisi lapar, kondisi tidak makan. Besok harinya mereka suami istri go bertamu di Rasulullah. Dan Rasulullah lah tahu, diberitahu Jibril apa yang mereka lakukan tadi malam. Apa kata Rasulullah? Dhahikallahu bikuma lailan, kata Rasul. Allah tersenyum dengan apa yang kalian lakukan tadi malam. Bangga Allah dengan kalian. Lalu kemudian Allah menurunkan firman-Nya surat Al-Hasyr ayat 10. Apa di antara isinya? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kata Allah, dan mereka mendahulukan saudaranya meskipun mereka sendiri membutuhkan. Itu firman Allah yang turun akibat karajo sahabat tadi, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi nak cerita buik-buik itu dulu. Kalau dalam ilmu tafsir namanya cerita tadi itu asbabun nuzul, sebab turun ayat. Sebab turun ayat surat Al-Hasyr ayat 10. Apa kisah tadi? Ada sahabat yang mendahulukan memberi makan saudaranya walaupun dia sendiri sebenarnya butuh loh. Makanya ayat itu berbunyi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Begitu orang bertakwa itu memberi tidak hanya pada saat lapang tapi juga bisa berbagi pada saat susah. Kira-kira awak ledo dan sesusah sahabat tadi. Tak ada nak kena makan hari kini, dia atau orang tiba kini nanti habis suak saya tak dulu dia awak. Ada tak? Rasanya kalau kini tak basuh tu. Kadang sagoni bari aduh jadi dah puas. Banyak di rekening padek loh. Di tangan laki lo ameh kat tiga ameh. Tak akan sesusah itu. Maka berbagilah. Baik itu tadi. Oh sedekah wak pabukuan kanak yatim, sedekah wak pabukuan ke panti asuhan, banyak lah stok awak. Itu pertama pelajaran penting yang diajarkan oleh ibadah Ramadan kepada kita. Belajar berbagi kepada orang lain.
Itu satu Bapak Ibu ya, satu pelajaran penting yang harus kita ambil agar kita tidak rugi dalam menjalani Ramadan. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah selain dari berbagi, yang diantara makna lebih jauhnya juga adalah bagaimana kita membangun kedekatan dengan sesama manusia. Nah, yang kedua yang tentu yang sangat penting juga secara umumnya adalah bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita yang lain. Oke, biasanya umpama dia awak solat fardu. Kalau bisa solat fardu dalam bulan puasa itu jangan sampai ada yang tinggal berjamaah. Lengkap hendaknya berjamaah 5 kali sehari. Sebenarnya rancaknya dulu ada tradisi dari sebagian tempat orang tua-tua, adanya istilah sembahyang pekpuluh. Walaupun tidak ada ketentuan sunnahnya, tapi prinsipnya baik. Cuma kadang sayangnya malah itu loh, habis sembahyang pekpuluh kok berhenti lah sembahyang berjamaah. Itu dah salah. Pakai prinsip tu, sembahyang 40 ada boleh tinggal berjamaah sama 40 hari. Tapi setelah itu tetap dipertahankan. Tidak ketika sembahyang 40 harus berjamaah tu. Hanya sudah sembahyang 40 hari pada lapis nak kabeh nak ke surau-surau sudah tu lera. Salah tu. Tingkatkan berjamaahnya. Termasuk juga solat-solat sunatnya. Apakah itu tarawihnya, duhanya, termasuk juga qiyamul lailnya, tahajudnya. Mohon maaf Bapak Ibu, ada juga mungkin yang salah dalam memahami bulan puasa tu boleh jawab tahajud Ustaz. Karena wala sudah sembahyang witir sudah tarawih. Kan penitir solat witir tu penutup solat malam. Itulah doa sembahyang. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya begini, tidak ada larangan untuk tahajud meskipun kita sudah melaksanakan sholat witir. Tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu cuma memang ada hadis Rasulullah SAW, la witrana fil lail, tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Ya tidak boleh dong. Artinya sesudah tarawih wa witir, beko sudah isa tahajud witir balik. Ayo nak boleh. Sebab kalau witir tu artinya apa? Ganjil. Kalau ganjil tambah ganjil, apa matematiknya? Kalau ganjil tambah ganjil, genap tak witir jadinya dong. Nah, makanya kalau awak lah witir habis tarawih, nanti awak bangun di waktu sahur, tahajud awak 2 atau 4 atau 6 atau 8, sudah tu tak usah witir. Biar tak ganoknya nak witir tadi. Atau habis tarawih tak usah ikut witir dulu, nanti baru tahajud, setelah tahajud baru tutup dengan witir. Adapun hadis yang memerintahkan tutuplah solat malammu dengan witir, itu sifatnya anak untuk afdoliyahnya. Jadi kalau ditanya mana lebih afdol Ustaz? Afdolnya memang kita tutup solat malam itu dengan witir, tunda. Tapi kalaupun kita lakukan betul habis tarawih enggak masalah juga. Yang penting tidak terlarang kita untuk Maka ini yang kadang mohon maaf Bapak Ibu di bulan Ramadan banyak orang yang tidak memanfaatkan. Ratu-ratu awaklah jago di sepertiga malam terakhir. Ya nak Bu? Kita sudah bangun di waktu terbaik untuk ibadah. Kapan waktu yang paling baik untuk ibadah? Kalau kata Rasul, sulusul lailil akhir, sepertiga malam terakhir itu waktu terbaik. Bila itu sepertiga malam terakhir? Yang mana Bu? Nah, kalau kita bagi saja umpamanya malam tu dari Isya ke subuh tu anggaplah Isya sudah jam 8, subuh jam 5, berarti berapa jam? Lebih kurang 9 jam. Maka 3 jam pertama 8, 9, 10 sebalik itu sepertiga pertama. Sampai 3 kedua bila mulai dari jam sebalik 2 balik 1 2. Berarti sepertiga terakhir mulai dari jam 2 sampai jam 3, jam 4, jam 5 atau masuknya waktu subuh.
Jadi tidak lu pukul 3 sana sepertiga malam terakhir, setengah jam atau bahkan seperempat menjelang subuh itu sepertiga malam terakhir juga. Boleh kita tahajud. Jadi ibu, awaklah jago 4:30. Boleh sempatkan minimal 2 rakaat tahajud dulu. Atau seperempat jam jelang subuh masih bisa 2 rakaat. Tambah witir 1 rakaat, selesai. Itu juga bulan puasa. Awak jago jam mampe. Ajan untuk makan sejam tu. Marah makan habis hari sejam menjelang subuh. Makanya Bapak Ibu, dalam bab sahur di puasa tu sunnahnya apa? Sunnah sahur tu adalah takhir, dilambatkan. Ya Bu. Jadi sunnah sahur itu dilambatkan. Itu sudah subuh awak sahur, ajan tak sah puasa awak. Makna dilambatkan itu adalah didekatkan ke waktu subuh. Ya, mungkin setengah jam menjelang subuh paling cepat. Kalau ibu-ibu sepiring lo barang mau hari ibu. Habis setengah jam. Tidak, paling enggak 10 menit. Jadi sahur aja wak setengah jam atau bahkan mungkin 20 menit menjelang waktu subuh. Sahur, makan, minum. Sebelum itu mengawak ajan menonton TV lo. Satu hal nampak yang tak boleh lo di waktu sahur tu hidup TV tidak boleh lo. Kadang laba tonton lo acara bergalak-galak sahur tu salah. Sahur tu waktu yang paling indah untuk beribadah, waktu yang paling mustajab untuk berdoa, waktu yang paling tepat untuk beristighfar kepada Allah, mohon ampun dari segala dosa. Makanya Bapak Ibu dalam Al-Quran itu diceritakan ciri-ciri penghuni ahli surga. Apa ciri-ciri penghuni ahli surga Bapak Ibu? Di antaranya kata Allah dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Mereka mohon ampun kepada Allah. Makanya mau kajian sahur tu tak waktu bagalak-galak, tapi waktu menangi. Waktu sahur itu waktu menangis. Menangis kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita. Maka manfaatkan itu juga Bapak Ibu. Jadi waktu sahur bukan hanya waktu untuk makan, tapi waktu untuk sholat, waktu untuk berzikir, waktu untuk beristighfar kepada Allah dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai jam berapa? Alah tidak. Itu saja barangkali Bapak Ibu, santapan jasmani latih bolo di lekang tu nampak. Ya biasanya Bu, kalau lado santapan jasmani, santapan rohani gua agak lembek masuknya jadinya lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja mungkin sedikit poin yang jadi yang saya ingin simpulkan sedikit pelajaran kita pagi ini. Pertama, inti dari kehadiran Ramadan dan puasa itu pertama adalah mengajarkan kita menjadi orang-orang yang peduli, orang-orang yang mau berbagi. Dengan cara apa? Cara bersedekah. Di antara cara yang paling baik di bulan Ramadan, berbagi perbukaan. Di samping sebagai bukti kedermawanan kita, pembuktian tanda-tanda kita sebagai orang bertakwa, juga sekaligus pembuktian atau memperbanyak pahala puasa. Yang kedua, yang jangan lupa tingkatkan ibadah kita. Solat kita kualitasnya, kalau biasa surang saya di rumah, kini pastikan berjamaah. Yang kedua, tingkatkan juga jumlahnya. Laya dojo solat sunat tu kerajuan. Ada solat sunat kerajuan. Termasuk cik lain terakhir ibu-ibu menjelang santapan jasmani. Kalau perlu di bulan Ramadan go diambil lo paket umroh. Ledo apa-apa ibu nanamu ambo umrah perai. Abu, saya ada yang bersedia ambo anjak umrah bulan puasa go. Betul lambik jawabannya Bu. Tak cayo ibu do. Aconan ini sungguh-sungguh nanamu ambo ajak umrah gratis Ramadan go jadi tumbuk tangan. Perai Pak, ada kan biragu nunjuk dah.
umroh gratis nak bayar. Demo ibu bapak, demo mau tujuan caranya. Okey, mau tujuan caranya yang tak membayar dah. Barang kek kita hari kini sekali boleh aja. Caranya kata Rasulullah SAW mereka, man shallal ghada fi jama'atin, kata Rasul, siapa yang solat subuh berjamaah. Allah awak berjamaah tadi. Summa qa'ada, kemudian mereka duduk di dalam masjid. Yadhkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Terbit matahari bal. Halo lah dia, stay lain. Solat berjamaah, ya bu, kan Allah tadi. Kemudian berzikir kepada Allah. Apa makna berzikir kepada Allah? Pertama bisa baca Quran. Yang kedua bisa aja berzikir tu membaca kalimat-kalimat thayyibah, kok subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, pokok bacalah kalimat zikir. Termasuk juga zikir gua mendengar pengajian gua zikir juga. Jadi kalau ada pengajian subuh, kuliah subuh dengan itu bagian juga dari zikir. Hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Thumma shalla rak'atain, kemudian setelah itu salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, kata Nabi. Maka dia akan dapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Balik mau berangkit bu. Kalau mau berangkit jangan cepet nak keluar. Tunggu step lain. Tunggu tiba waktu syuruk. Begitu masuk waktu syuruk, solat 2 rakaat dulu. Niatnya apa? Sengaja aku solat syuruk 2 rakaat sunat karena Allah, selesai. Solat 2 rakaat. Apa yang akan kita dapatkan dengan mengamalkan itu? Mulainya rentetannya itu tadi itu. Pai subuh berjamaah, sudah subuh wak berdiam di masjid, berzikir, baca Quran dengan ceramah. Sudah itu sampai tiba waktu syuruk solat 2 rakaat. Sudah waktu masuk waktu syuruk solat 2 rakaat. Maka dengan mengamalkan itu kita dapat pahala haji dan umrah. Siap berangkat bu? Hari kini kita berangkat sekali. Kan tak perlu piti 30 juta tu dah. Tak perlu piti 30 juta. Makanya kadang ilmu tu di situ keuntungannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau perlu di bulan Ramadan tu ambil paket umrah full tu. Tiap hari sudah subuh tu jalan langsung pulang. Kalau ada ceramah, dengar ceramah. Kalau tidak ada ceramah, baik mengaji ke dulu. Kalau awak mengaji di bulan Ramadan tu sudah subuh sampai syuruk tu, itu insya Allah sajus sudah. Abar lo banyak pahala awak tu. Sempat lo awak mengaji kalau di bulan Ramadan tu Bapak Ibu. Mengaji awak di bulan Ramadan tu kalau bisa minimal tu barang. Waktu kita dah masuk syuruk ya. Kalau risiko jam 6:19 berarti sudah bisa. Kalau bisa dinantian, pada tadi awak ngaji jam berapa mulai tadi itu? Jam 6 kurang seperempat. Lebih kurang 1 jam. 1 jam itu sudahlah sajus. Masuk waktu syuruk, kalau hari kini 6:09 balik, kita lewatkan agak 5 atau 10 menit, baru solat 2 rakaat. Sudah sejus, dapatlah pahala haji dan umrah. Hari kini kalau sudah kau langsung solat 2 rakaat, dapat pahala haji dan umrah. Sudah itu dapatlah lontong sepiriang. Kamar kan dicari letak. Ya Pak ya, luar biasa nikmat Allah ya. Makanya sebelum lontong sepiriang, solat dulu 2 rakaat, solat syuruk. Nan lontong no lagi dapat ya, insyaallah. Ya Bapak Ibu, itu saja barangkali kajian kita pagi ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.